Halo guys, balik lagi di Fakta Unik kali ini. Nah, berhubung sebentar lagi akan ada pergantian tahun, video kali ini akan menunjukkan ke kalian tradisi-tradisi unik berbagai negara dalam merayakan tahun baru. Nah, sebelum itu, jangan lupa di subscribe channel ini ya. Oke, pergantian tahun semakin mendekati harinya. Berbagai resolusi pun dibuat untuk memenuhi tujuan hidup yang belum sempat terpenuhi sebelumnya. Salah satu yang sering menggaungkan kebiasaan memasuki tahun baru ini adalah kalangan millennials, betul? Nah, banyak dari kalangan muda saat ini gemar sekali mengucapkan janji kepada diri sendiri untuk melakukan suatu perubahan di tahun baru secara konsisten. Dari segi perayaan, kembang api dan trompet selalu menjadi starter pack yang paling diandalkan. Meriahnya kembang api kerap diartikan sebagai harapan dan optimisme, sementara deru trompet yang ditiupkan berarti sukacita dalam menyambut tahun baru. Tapi kenyataannya, perayaan tahun baru tidak sebatas dua hal itu saja loh. Jika kamu melancong ke negara lain, cara merayakannya itu sangat-sangat berbeda. Pada beberapa negara tertentu, mereka memeriahkan tahun baru dengan tradisi khusus dan unik. Nah, inilah beberapa perayaan-perayaan tersebut. Pertama, Festival Songkran di Thailand. Berbeda dengan pergantian tahun Masehi, masyarakat Thailand ini meyakini tahun baru tradisional mereka jatuh pada bulan April setiap tahunnya. Nah, memasuki tahun baru, Thailand menyelenggarakan festival Songkran selama 3 hari. Festival yang dianggap penting ini dilakukan dengan saling mencipratkan, menyemprot, dan menyimpan air kepada siapapun yang ditemuinya di jalan. Cukup unik ya. Kedua, membunyikan lonceng 108 kali di Jepang. Saat malam tahun baru, Jepang memiliki tradisi membunyikan lonceng berukuran besar yang dilakukan di kuil Buddha. Upacara tradisional yang dikenal dengan sebutan Joya no Kane ini dilakukan dengan membunyikan lonceng sebanyak 108 kali yang diyakini untuk mengusir kejahatan dan dosa manusia. Unik ya. Ketiga, mengecat merah pintu depan rumah di Cina. Masyarakat Cina meyakini mengecat pintu rumah depan dengan warna merah saat perayaan tahun baru atau Imlek. Selain mengecat pintu, masyarakat juga kerap meletakkan guntingan pita merah di jendela dan pintu sebagai tanda keberuntungan untuk tahun yang akan datang. Merah dianggap sebagai warna keberuntungan dan membawa kebahagiaan. Nah, negara keempat adalah Denmark. Tradisi mereka adalah melemparkan piring ke tembok. Wow, serem ya. Tepat saat malam pergantian tahun, masyarakat Denmark memiliki tradisi memecahkan piring atau kaca ke tembok atau pintu. Nah, pecahan piring atau kaca ini diyakini bisa membawa keberuntungan. Pemilik rumah akan menyediakan piring yang sudah tidak terpakai untuk dilemparkan ke tembok atau pintu. Nah, semakin tinggi tumpukan pecahan piring atau beling di depan pintu atau tembok, itu mengindikasikan kalau Anda adalah orang yang cukup dikenal. Nah, selain tradisi melempar pecahan piring, Denmark juga memiliki tradisi lain saat merayakan tahun baru. Tepat pukul 00.00 pada 1 Januari, akan ada banyak orang yang melompat dari kursi untuk melambangkan mereka telah mencapai atau sampai di tahun baru. Sederhana tapi cukup unik ya. Nah, negara kelima adalah Spanyol. Mereka memakan 12 anggur. Masyarakat Spanyol ini meyakini bahwa mengonsumsi 12 buah anggur saat tengah malam tahun baru bisa menangkal nasib buruk. Tradisi yang dikenal dengan sebutan Las Dos Uvas de la Buena Suerte ini dilakukan 12 detik sebelum memasuki pukul 12 malam. Nah, setiap detik seseorang akan makan 1 buah anggur pada setiap bentang waktunya. Jika gagal makan 12 anggur, maka dia akan dianggap sial. Wow, serem ya. Untuk setiap anggur yang dimakan, ini mewakili keberuntungan yang akan dia peroleh pada setiap bulan di tahun yang akan datang. Selain di Spanyol, tradisi serupa juga bisa ditemui di Chili dan di Denmark.
Keenam adalah Jerman. Nah, kebiasaan di Jerman ketika perayaan tahun baru adalah memakan donat isi atau namanya Krapfen. Nah, Krapfen, Krapel, Krabbel, Berliner atau donat isi ini adalah makanan penting untuk perayaan Silvester atau pergantian tahun di Jerman. Makanan ini menyerupai donat isi selai buah atau coklat dengan taburan gula. Nah, donat secara tradisional ini adalah makanan istimewa yang hanya disajikan saat tahun baru saja. Di masa lalu, makanan manis dianggap langka dan mahal, sehingga hanya kalangan tertentu saja yang bisa membelinya. Itu di Jerman. Negara berikutnya adalah Afrika Selatan. Nah, mereka ini punya kebiasaan yang hampir sama seperti Denmark. Kalau Denmark melempar piring, kalau Afrika Selatan melempar sofa keluar jendela. Mungkin bagi kamu yang baru pernah merayakan malam tahun baru di Johannesburg, Afrika Selatan, jangan kaget kalau melihat pemandangan sofa terbang. Melempar sofa bekas yang sudah tidak terpakai dari jendela rumah atau apartemen ini memang tradisi yang sudah dilakukan selama puluhan tahun di Afrika Selatan. Tradisi ini diyakini sebagai simbol untuk mengempaskan masalah di masa lalu dan memulai sesuatu yang baru. Maka tidak mengherankan jika orang-orang di Johannesburg ini kerap menimbun kulkas, sofa, dan barang-barang lawas lain beberapa pekan menjelang malam tahun baru. Wow. Negara berikutnya adalah Yunani. Nah, kalau Yunani, dia kebiasaannya adalah menggantung bawang di pintu rumah. Mengutip Villa Hermeses, tahun baru atau Protokronia ini menjadi momen bagi orang Yunani untuk menggantung bawang di pintu rumah. Tradisi ini menandakan kelahiran dan pertumbuhan kembali. Tradisi tak biasa ini menggunakan bawang laut yang bisa tumbuh kembali dengan mengeluarkan tunas daun-daun baru. Dengan menggantungkan bawang di pintu, orang Yunani yakin bisa mendatangkan keberuntungan di tahun baru. Pagi hari berikutnya, para orang tua akan membangunkan anak-anak mereka dengan memukulkan umbi bawang untuk beribadah ke gereja. Wow. Negara berikutnya adalah Ekuador. Kebiasaan di Ekuador adalah berlari sambil membawa koper kosong. Wow, cukup unik ya. Pemandangan orang-orang berlari keliling blok perumahan dengan membawa koper kosong ini menjadi hal lumrah saat merayakan tahun baru di Ekuador. Tradisi yang dinamai dengan Melatafasia ini dianggap aneh ya. Walaupun dianggap aneh tapi diyakini bisa membuat orang bisa mengunjungi destinasi liburan lebih banyak. Wah, jadi ini lebih kepada motivasi mereka untuk bisa liburan ke berbagai tempat ya. Makanya yang didorong kopernya. Nah, orang-orang Ekuador ini juga memiliki tradisi unik lain saat tahun baru, namanya Champana. Tradisi ini ditunjukkan dengan menuangkan sampahnya ke seluruh badan pada malam tahun baru untuk melambangkan kemakmuran di tahun baru. Nah, itu di Ekuador. Negara lain yaitu Siberia, mereka punya kebiasaan yang namanya menyelam ke dalam danau beku. Wow, bagi penyelam Siberia yang memiliki nyali, ini ada tradisi unik untuk membuat lubang di danau baikal yang beku dan menyelam sambil menanam sebuah pohon. Nah, Sungai Lena ini biasanya menjadi lokasi lain untuk orang Siberia dalam merayakan pergantian tahun baru. Seperti halnya pohon Natal, Siberia juga menanam pohon tahun baru sebagai simbol memulai sesuatu yang baru. Satu hal yang patut diingat adalah tradisi ini hanya terbuka untuk penyelam profesional. Jadi kalau kamu ke Siberia, jangan coba-coba ya. Negara berikutnya adalah Chili. Dia ini menginap di makam keluarga. Nah, tradisi tahun baru di kota Talca pada negara ini terbilang cukup membuat bulu kuduk kita merinding ya. Bukan berpesta, orang-orang tersebut ini justru lebih memilih untuk ke pemakaman keluarganya masing-masing. Tradisi ini mengandung kepercayaan bahwa mereka yang sudah meninggal sedang menunggu keluarganya dan ingin memulai tahun yang baru bersama mereka. Karenanya, setiap jam 11 malam, wali kota Talca membuka gerbang pemakaman utama di sana. Saat itulah penduduk berdatangan dan dengan iringan musik klasik dan kerlip lampu yang temaram sebagai pelengkap acara. Nah, negara berikutnya adalah Inggris.
Nah, kalau Inggris ini cukup ekstrim ya, yaitu mandi es. Hawa dingin di bulan Desember sangat-sangat sempurna menguji nyali di akhir tahun. Tapi hal ini justru tidak menjadi masalah bagi warga Inggris untuk tetap menggelar tradisi mandi es. Sekitar 2000 orang ini menerjang air dingin di Saundersfoot Falls, Inggris. Mereka mandi bersama-sama dengan hanya mengenakan pakaian renang yang tipis. Rupanya tujuan mandi es ini amat mulia loh. Mereka itu ingin mengumpulkan dana kemanusiaan dalam sebuah acara amal renang. Cukup menarik. Nah, negara terakhir adalah Italia. Nah, negara Italia cukup berbahaya untuk anak-anak ya. Kebiasaan mereka adalah ciuman massal. Jadi festival pergantian tahun di St. Mark's Square di Venesia, Italia ini dikenal tidak hanya dengan kemeriahan kembang apinya saja. Ada sesuatu yang lebih luar biasa lagi, yaitu tradisi ciuman massal di lapangan kota Piazza. Pas sekali dengan ciri khas kota ini yang penuh keromantisan. Konon bagi mereka, ciuman ini adalah simbol kasih sayang, persaudaraan dan cinta untuk menyongsong tahun yang baru. Pun menurut mitos yang dipercaya, siapapun yang menaiki gondola dan mengarungi sungai Venesia sambil berciuman di bawah jembatan desah, maka cinta mereka akan abadi. Tapi kalau dalam Islam nggak boleh dicontoh ya. Oke, itulah beberapa negara bagaimana tradisi mereka ketika malam tahun baru. Nah, kamu punya tradisi unik apa nih di rumah untuk merayakan tahun baru? Tapi jangan sampai lupa ibadah ya. Yang penting ibadahnya jangan terlupa. Dan silakan rayakan tahun baru dengan sewajar-wajarnya saja, oke? See you next video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.